Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Selamat datang di Teman Podcast. Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini kembali lagi dengan kita di Ibadah Podcast. Nah, renungan ibadah hari ini dibawakan oleh kakak kece loh. Kita sapa dulu ya kakaknya. Hai Kak Mora. Hai Kak Lydia. Bukan hanya Kak Mora nih, ada kakak-kakak kece lainnya. Ada Kak Cici, Kak Yaya, Kak Jere, dan Elia. Hai semuanya. Halo Hai Kak. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pujian yang pertama dari Kidung Muda Mudi 126, Masukilah. Masukilah, masukilah hatiku, Yesus, masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Di hatiku, berkuasa ya Tuhan Yesus, bertatalah selamanya di hatiku Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk di renungan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang masih Engkau percayakan kami melalui podcast hari ini. Bapa, biarlah ibadah kami hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya peribadahan kami hari ini, Bapa. Biarlah Bapa, Kak Mora yang akan melayani kami pada hari ini, biarkanlah tangan-Mu terulur, biar apa yang Ia sampaikan dapat kami laksanakan sesuai dan seturut kehendak-Mu, Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan peribadahan kami ini, di dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam renungan. Silahkan Kak Mora. Oke, makasih Kak Lydia. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Minta tolong kesediaannya Kak Yaya dan Kak Lydia untuk membacakannya secara bergantian. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian, kamu yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak,
Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengar renungan pada hari ini, Kamora mau sapa dulu nih adik-adik teruna yang lagi dengerin podcast pada hari ini. Selamat pagi adik-adik teruna, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik selalu kan ya? Nah, tema kita pada hari ini sangat menarik sekali karena kita bicara tentang kerendahan hati. Nah, kita bisa belajar tentang kerendahan hati ini melalui kehidupan Paulus. Nah, seperti yang kita tahu nih dalam bacaan kita ini berkaitan dengan Paulus, di mana Paulus ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi Rasul Kristus. Nah, di mana dia menjadi Rasul Kristus kepada jemaat Allah yang ada di Korintus. Nah, apa sih Rasul Kristus itu? Rasul Kristus itu berarti bahwa mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Nah, adik-adik teruna, Paulus ini dipilih oleh Allah bukan semata-mata bahwa Allah ini pilih kasih loh. Karena Paulus dipilih oleh Allah karena Allah ini yakin bahwa Paulus ini mempunyai kemampuan. Nah, kita tahu juga bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kemampuan, tetapi kemampuannya pasti berbeda-beda dong tentunya. Nah, kita masuk lagi dalam pembahasan nih, dalam ayat 1-3, di mana ayat 1-3 ini benar-benar menegaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kehidupan umat Korintus pada saat itu. Nah, umat Korintus ini hidup dalam keegoisan, merasa benar sendiri, dan kemudian pada ayat 1 itu juga mengatakan bahwa surat bukan hanya bertuliskan keterangan yang menunjukkan sikap dan perilaku seseorang, melainkan sikap dan tindakan secara nyata, karena kita ini merupakan surat itu sendiri atau surat terbuka bagi Allah. Nah, kita ini sering sekali pasti melihat postingan-postingan nih di internet, di sosial media, berisi mungkin pujian begitu, baik hati kamu cantik dan sebagainya. Tetapi di sini dalam kitab Korintus ini Paulus juga menekankan bahwa kamu itu surat yang terbuka bagi Allah, kamu itu surat yang hidup. Jadi di sini mau menekankan bahwa kita itu harus bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan hanya dari hukumnya saja, tetapi kita harus bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, pada ayat 4-11 juga menegaskan nih kepada kita bahwa pelayanan dan kehidupan kita bukan hanya terdiri dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga dari roh. Karena hukum yang tertulis mematikan, namun roh menghidupkan. Kita kembali lagi dalam konteks Paulus nih. Paulus dalam menghadapi jemaat di Korintus itu tidak mudah. Selalu mengalami kesulitan, mulai dari dihina, mulai dari dikata-katain orang, difitnah. Tetapi Paulus meskipun Allah telah memilih dia, Allah telah memilih dia untuk menjadi Rasul Kristus, tetapi di sini Paulus tidak pernah sekali-kali untuk membenci
jemaat di Korintus. Dia malah mengasihi jemaat di Korintus. Dia memandang bahwa jemaat di Korintus itu merupakan bagian dari satu jemaat Allah dan bahkan menganggap bahwa jemaat Korintus itu sebagai saudara-saudaranya. Nah, dalam menghadapi segala kesulitan yang ada, Paulus itu selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan Paulus ketika menghadapi perpecahan yang terjadi di Korintus, di jemaat Korintus itu, ia selalu menyelesaikannya dengan kepala yang dingin, dengan kesabaran. Karena baginya, hidup dalam kasih itu selayaknya hidup dalam persaudaraan. Sehingga hal ini menjadi kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan bagi Paulus. Nah, kemudian dari sini kita belajar nih bahwa sosok Paulus ini sangat memberikan keteladanan bagi kita. Untuk tidak hanya membanggakan diri atas apa yang kita miliki saat ini, tetapi selalu menjadikan segala sesuatunya demi kemuliaan bagi Allah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa bagaimana Paulus selalu yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi kepadanya merupakan kehendak Allah. Paulus menyadari bahwa dirinya lemah, namun Allah selalu memberikan kekuatan kepadanya. Paulus memiliki ketakutan apabila ia tidak bisa menggunakan dirinya untuk melaksanakan setiap tugas dan pelayanannya yang sudah Allah percayakan kepadanya. Nah, dari Paulus ini kita banyak belajar nih tentang kerendahan hati. Kemudian, abis ini kita akan mendiskusikan tentang kerendahan hati menurut versi Kakak Layan dan juga versi Adik Layan. Nah, dipersilakan diskusinya dipimpin oleh Kak Jeremy. Halo kakak-kakak. Halo. Selanjutnya kita ada diskusi. Nah, diskusinya ini terdiri dari beberapa kakak Layan. Ada Kak Gracia. Hai guys. Dan ada Elia juga dalam diskusi ini. Hai semua. Wah, menarik sekali ya firman Tuhan pada hari ini. Kira-kira apa sih kunci dari kerendahan hati? Nah, mungkin kira-kira menurut Elia apa nih kunci kerendahan hati dalam versinya Elia? Oke Kak, makasih atas pertanyaannya. Yang pastinya mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Contohnya mengucap syukur atas talenta kita. Nah, ngomong-ngomong kerendahan hati, lewat talenta kita, misalnya aku suka nyanyi dan diberikan Tuhan bakat menyanyi, aku bisa salurkan di dalam pelayanan. Misalnya nyanyi untuk kantoria, atau misalnya nyanyi untuk kayak iseng-iseng untuk memuliakan nama Tuhan, itu juga bisa. Itu sih dari aku, Kak. Oke. Apalagi nih kira-kira kunci kerendahan hati buat versinya Kak Layan? Nah, silakan Kak Gracia. Oke guys, jadi di sini menurut aku ya, kunci kerendahan hati itu adalah melayani dengan ketulusan. Terus juga karena kita bicaranya tentang pelayanan nih, pastinya kita bakal balik lagi ya dengan pembahasan minggu lalu kalau kakak-kakak dan adik-adik masih ingat, yaitu perlunya komitmen dalam melakukan sesuatu. Seperti itu Kak Jeremy. Wah, jawabannya sangat-sangat menarik ya. Dari pandangan kakak Layan dan juga adik Layan. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan untuk kita semua. Nih Kak Mora, apa sih perbedaan antara rendah hati dan rendah diri? Ayo Kak Mora. Oke, Kak Jeremy. Nah, bicara tentang rendah hati dan rendah diri. Pastinya tadi tuh yang seperti yang dibilang Elia ya dan Kak Gracia. Nah, kita tuh harus mengucap syukur dan melayani Tuhan dengan tulus. Nah, rendah hati itu sebenarnya bentuk kita, rendah diri itu sebenarnya bentuk kita tidak mensyukuri dan menjalani apa yang telah Tuhan kasih ke kita. Contohnya nih,
Misalnya ya, ada adik teruna yang ditunjuk untuk menjadi liturgos. Dia nggak mau nih, dia nolak. Dengan alasan dia malu, dia takut salah. Itu sebenarnya bentuk dari dia tidak mensyukuri dan bentuk dari rendah diri. Nah, jadi dari hal ini kita tuh diajarkan kepada Tuhan sebenarnya tidak boleh rendah diri. Kita harus tetap rendah hati. Karena rendah diri itu hanya menunjukkan kesombongan kita terhadap kemampuan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Begitu Kak Jeremy. Oke Kak Mora. Nah, kira-kira untuk menutup sharing kita hari ini, apa nih Kak yang mau disampaikan? Aku punya kata-kata yang semoga aja bisa sangat memotivasi adik-adik teruna. Jika tidak punya, syukuri. Jika sedang punya, rendah hati. Bukan menjadi manusia yang dihormati, namun menjadi sayap yang kokoh untuk terbang tinggi. Jadi adik-adik teruna, kita diajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak boleh menyimpan rasa iri hati. Serta kesombongan. Caranya itu simpel aja. Kita cukup mensyukuri segala sesuatunya yang kita miliki. Karena hidup kita haruslah menjadi sayap yang kokoh. Semakin tinggi kita terbang, semakin kita tidak boleh lupa untuk melihat hal-hal yang terendah. Nah, Kak Mora punya satu refleksi buat adik-adik teruna yang lagi dengerin podcast pada saat ini nih. Bagaimana sih menjadi Paulus di masa kini dalam versi kalian masing-masing? Nah, semoga dari firman Tuhan pada pagi hari ini dapat semakin menguatkan kita untuk selalu hidup dalam kerendahan hati tanpa harus rendah diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Selanjutnya dipersilakan kepada Kak Lydia. Wah, terima kasih Kak Mora, terima kasih Kak Jere, Kak Cici, dan Elia. Sangat menarik ya hari ini renungan kita. Mau tanya deh buat adik-adik, udah bersyukur belum hari ini? Setelah bangun pagi, udah mengucap syukur belum sama Tuhan? Kalau belum, mengucap syukur dulu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk renungannya. Wah, sekarang kita sudah masuk ke Warta PT nih, di penghujung peribadahan kita. Saya akan bacakan Warta PT hari ini ya. Yang pertama, terima kasih untuk pelayan firman kita hari ini kepada kakak kece kita, Kak Mora. Semoga pelayanan kakak selanjutnya Tuhan memberkati segala rencana kakak ke depannya. Yang kedua, terima kasih juga untuk kakak-kakak yang ikut ambil bagian dalam ibadah podcast kita hari ini kepada Kak Jere, Kak Cici, Kak Yaya, dan Elia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Selanjutnya, persembahan kita dapat dikumpulkan di amplop dan diserahkan ke gereja ya adik-adik. Selanjutnya, minggu depan, jangan bosan-bosan ya, kita akan ketemu lagi melalui ibadah podcast. Dan yang terakhir, kado teman akan disiarkan seperti biasa setiap malam di grup WhatsApp. Oke teman-teman dan adik-adik, sekian Warta PT untuk hari ini. Kita masuk kepada pujian penutup Kidung Muda-Mudi 161 baitnya yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya pada, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan dipujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kakak-kakak dan adik-adik teruna, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan
pada hari ini kami dapat mendengarkan renungan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapatkan, dapat kami lakukan Tuhan seturut kehendak-Mu. Tuhan berkati dan ajarlah kami Tuhan agar selalu mengucap syukur atas segala apa yang kami lakukan dan apa yang kami miliki. Tuhan sertai selalu kami Tuhan, baik dalam kuliah, baik dalam sekolah. Engkau sertai kami selalu agar kami bisa menjadi Paulus-Paulus di masa kini Tuhan. Tuhan, ajarlah kami selalu untuk taat akan perintah-Mu, seperti yang Paulus ajarkan juga Tuhan, Paulus teladani kepada kita. Tuhan, dengarlah doa kami, sertai kami selalu hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan hari Berkati ini. kita semua.